Oke, kita mulai aja, Pastor. Ya, kita mulai. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai pembelajaran kita dalam Rock Journey ini di kelas Believers. Ya, sesi yang kedua, Kristologi dan juga Pneumatologi atau Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bisa dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama tentang pribadi-Mu ya Yesus dan pribadi Roh Kudus. Mari berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk bisa memahami, mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, ajari kami, biar kami lebih mengenal pribadi-Mu, karena pengenalan akan Engkau adalah kehidupan kekal itu sendiri. Terima kasih Tuhan, diberkati signal kami, semuanya baik adanya. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Oke, ya minggu lalu Pak Tony sudah ngajar tentang bibliologi atau Alkitab dan kemudian doktrin Allah. Sekarang kita akan belajar tentang doktrin Yesus dan kemudian kita belajar juga doktrin Roh Kudus. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kita harus melihat dalam perspektif kerajaan Allah. Ya, ada banyak orang Kristen hanya melihat Yesus sebagai juru selamat. Tidak salah, ya, tidak salah mengatakan Yesus hanya sebagai juru selamat. Tetapi kemudian kalau kita pelajari kembali, ternyata Yesus bukan hanya juru selamat. Juru itu berarti tukang, ya, seperti ya juru mudi, tukang kemudi. Juru selamat berarti hanya jadi sebagai tukang yang memberikan, yang membawa keselamatan, yang memindahkan kita dari kegelapan kepada terang Allah, terang yang ajaib. Tidak seperti itu. Dia bukan hanya sekedar tukang kasih pindah kita, ya, dari jahat menebus kita, lalu kemudian membawa kita kepada keselamatan itu. Dan juga ada pandangan bahwa Yesus adalah penuh kasih, maha kasih. Ya. Dan banyak pandangan tentang Yesus. Tetapi kemudian ketika kita melihat tentang bagaimana surga memberitakan pribadi Yesus itu sendiri. Kita pada waktu Natal, ya, berita ini dikumandangkan, ya, berita ini diperdengarkan dengan luar biasa. Coba kita lihat bersama dalam Lukas pasal 2, ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ya, ini adalah berita tentang kelahiran Yesus. Berita tentang kelahiran Yesus bukanlah pemberitaan manusia, tapi ini adalah berita yang keluar dari kerajaan Allah itu sendiri. Berita yang keluar dari sorga. Nah, apakah Injil itu? Injil itu bukan hanya sekedar kabar baik. Injil itu bukan hanya sekedar berita baik. Ya, misalnya saya sakit, kemudian sembuh, ya, itu merupakan kabar baik. Tidak seperti itu. Saya punya hutang banyak, lalu kemudian Tuhan tolong saya bisa melunasinya. Itu merupakan kabar baik. Atau kemudian saya menang undian, ya, dapat mobil, dapat hadiah dan sebagainya. Nah, itu bukan kabar baik seperti itu. Kabar baiknya adalah bahwa surga memberitakan telah lahir seorang anak raja. Ya, seorang raja, telah lahir seorang raja
Nah, itulah kabar baiknya. Sorga memberitakan bahwa telah lahir seorang raja yang akan memerintah dalam kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Nah, oleh karena itu, berita itu yang disampaikan oleh malaikat. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dikatakan di situ ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Seorang malaikat Tuhan pembawa kabar baik itu, ya. Pembawa berita Injil itu. Sebentar. Ya, dikatakan lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan, ya, kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Ya. Hari ini, apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, Yesus juru selamat. Tetapi kemudian yaitu. Ya, ada kata yaitu. Jadi tidak hanya sekedar sampai pada juru selamat titik. Juru selamat kita yaitu siapa? Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bahwa berita kelahiran Yesus tidak hanya sampai kepada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, selesai. Tapi kemudian berlanjut, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita harus percaya bahwa berita inilah yang dikeluarkan oleh sorga. Malaikat pembawa berita datang kepada para gembala, dan kemudian menyampaikan bahwa juru selamat itu telah lahir. Tetapi siapa juru selamatnya? Kristus Tuhan. Nah, saya akan share screen. Oke. Jadi, berita ini menyatakan bahwa juru selamat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ya. Nah, di kelas Believers ini kita belajar tentang berita ini. Bahwa berita ini telah diberikan kepada kita. Berita ini telah dinyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus, ya. Nah, kristologi dalam konsep kerajaan Allah itu menyatakan bahwa Yesus adalah raja, ya. Yesus adalah raja. Kita harus mempercayai hal ini. Bahwa kata Kristus, kita lihat, kata Kristus itu
bukanlah hanya berhenti pada yang diurapi. Tetapi kata Kristus itu merupakan padanan kata atau dalam perjanjian lama disebut dengan Mesias. Dan itu juga disebut juga dalam perjanjian baru. Kata Mesias ini dalam bahasa Ibrani, Mesaya, tetapi kemudian dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Nah, kata Kristus ini itu berarti raja yang diurapi. Sebab hanya rajalah yang diurapi oleh imam. Ya, mengalami pengurapan. Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Daud, dan kemudian seterusnya. Sehingga mereka menjadi raja. Nah, kemudian hal itu, ya, Mesaya itu adalah seorang raja penyelamat. Ya, raja yang menyelamatkan. Itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Nah, berita ini itu sudah dimulai dari sejak perjanjian lama. Berita tentang akan lahir seorang raja, ya, yang akan memerintah selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 15 di situ mengatakan bahwa inilah berita Injil yang pertama. Coba kita lihat bersama Kejadian 3 ayat 15. Nah, Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di situ ada kata tumit, itu dalam bahasa Ibrani itu Yaakov. Nah, kata Yaakov ini kemudian menjadi Yakub, ya. Jadi inilah berita Injil yang pertama. Berita Injil katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini adalah berita Injil, ini kabar baik bagi kita, bahwa sejak dari awal bahwa berita tentang kedatangan sang raja itu sudah dinubuatkan. Inilah proto-evangelium. Ya, ini yang disebut dengan proto-evangelium. Berita Injil pertama. Ya. Nah, ini berita tentang kelahiran, lahir, Natal itu sendiri. Makanya peristiwa Natal, ya harusnya Natal itu, ya, apa arti Natal? Natal artinya lahir. Jadi sebenarnya saya lahir, ya itu Natal. Ya, Pak Todi lahir itu Natal. Ko Andi lahir juga adalah Natal. Natal adalah kelahiran. Nah, tapi kemudian Natal menjadi sesuatu yang luar biasa yang dirayakan. Karena yang lahir bukan manusia biasa. Yang lahir adalah seorang raja. Saya melihat, membaca sejarah, atau nonton film-film kerajaan, membaca ya, novel-novel kerajaan, ya. Nah, apalagi Bapak Ibu mungkin suka drakor, suka dracin, ya. Kalau bicara tentang kerajaan, kalau anak apa kelak ada yang lahir dari kerajaan itu anak raja, apalagi dan dia seorang laki-laki, itu dirayakan dengan luar biasa. Berarti itu adalah penerus, ya, penerus, dan menjadi perayaan yang bahkan dirayakan luar biasa. Orang datang membawa hadiah, dan kita lihat bahwa dalam kelahiran Yesus
raja-raja itu datang membawa hadiah. Orang Majus itu bukan hanya sekedar ahli nujum atau orang yang pintar, tetapi mereka adalah raja-raja. Mereka yang tahu tentang astronomi, ya. Mereka melihat ada tanda di langit bahwa ada seorang anak yang lahir atau seorang bayi yang lahir yang penuh dengan kemuliaan, raja yang dijanjikan itu. Jadi mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Mereka membawa hadiah, mereka merayakannya. Berarti memang bahwa Yesus adalah raja, ya. Bahwa janji itu telah dipenuhi, ya. Proto-evangelium ini telah dipenuhi dengan kelahirannya. Dia lahir melalui garis keturunan. Matius mengatakan dia lahir melalui garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Daud, ya. Lalu kemudian Yesus, sang Mesias itu atau sang raja itu. Ini silsilah, ini meneguhkan, ya, bagi kita. Nah, jadi Yesus adalah raja. Yesus adalah raja. Bapak Ibu bisa baca bahwa seorang Mesias itu akan lahir. Mesias anak Daud, lahir dari keturunan Daud, ya. Yaakov itu turun, ya. Nah, dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan. Nah, pribadinya adalah raja. Itu sudah melekat dalam kehidupannya. Dalam pribadi Yesus itu sendiri. Dan sifatnya itu mengasihi. Ya. Kita harus mengenal pribadinya, kita harus mengenal sifat atau karakternya. Dia raja yang mengasihi. Tetapi juga dia raja yang adil. Dia raja yang setia. Dia raja yang mulia. Ini merupakan karakter, sifat daripada sang raja itu. Nah, kemudian bukan itu saja, Mika menuliskan nubuat tentang sang raja. Dan dikatakan, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Tetapi engkau, hai Betlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, hai Bethlehem, Efrata. Bethlehem kita kenal adalah dengan nama rumah roti atau rumah daging, ya. Dalam bahasa Ibrani, Bethlehem itu adalah rumah roti. Tapi dalam bahasa Arab, Bethlehem itu adalah rumah daging. Ya. Nah, rumah roti atau rumah daging. Pernahkah kita mendengar Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ya, aku telah menjadi daging. Ya, kita perjamuan kudus memecah-mecahkan itu. Berarti memang, ya. Nah, berita kelahiran atau nubuatan kelahiran Yesus sebagai raja itu telah berjalan begitu lama, mulai dari kejadian dan terus menerus sampai kemudian pada waktu penggenapannya, ya. Kita baca Lukas 2 tadi, penggenapan itu sebelum kemudian Yesus lahir, penggenapannya dimulai dari mana? Berita yang keluar dari sorga, dari kerajaan Allah. Lalu kemudian, ya, Yesus adalah raja, tapi dia juga adalah anak. Yesus adalah anak Allah. Ini memang tidak bisa menafikan. Nah, coba kita
Apakah kemudian menjadi pertanyaannya, apakah kemudian ada Ibu Yesus? Ya, ada Ibu Yesus berarti ya Yesus ada Bapak, ada Ibu, ada anak. Apakah demikian? Pada waktu konsili di Efesus, itu, kemudian apa yang terjadi di situ? Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa apakah Maria adalah bunda Ibu Yesus atau bunda Allah, ya, karena Yesus adalah Allah. Akhirnya kemudian terjadi kesepakatan bahwa kemudian Bunda Maria adalah Bunda Allah karena melahirkan Allah. Akhirnya Bunda Maria disembah. Ya. Jadi, apakah memang seperti itu? Yesus dikatakan anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Apakah karena dia lahir karena itu? Tidak. Jadi kalau kita pelajari Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke tunggu saya lihat tunggu sini. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman Allah keluar dari Allah, dari mulut Allah. Ya. Jadi firman Allah keluar dari mulut Allah, lalu kemudian masuk dalam kandungan Maria, lalu kemudian lahir sebagai manusia. Firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging. Makanya karena keluar dari Allah, firman itu keluar dari Allah, maka disebut sebagai anak Allah. Keluar dari Allah, bukan Allah melahirkan, tapi keluar dari Allah, masuk dalam kandungan Maria, kemudian lahir Yesus itu. Nanti pada hari ke-8 baru setelah nama Yesus itu baru diberikan. Ya. Nah, ini merupakan sebuah istilah seperti kunci dan anak kunci dan sebagainya. Jadi ini istilah, bukan berarti Allah melahirkan. Ya. Ini hanya sekedar istilah yang menyatakan bahwa Yesus adalah sang firman yang keluar dari Allah. Ya, kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita pelajari Kejadian pasal 1, konsep penciptaan atau kisah penciptaan di mana firman itu, maka berfirmanlah Allah,
maka jadilah terang, jadi benda-benda penerang, jadi macam-macam ya. Ayat sampai 7 sampai hari yang ke-6 lalu kemudian lalu kemudian Allah menjadikan manusia. Nah, jadi dari sini kemudian ayat yang keempat, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ada orang berkata, ini bicara tentang Yohanes. Bukan, ini bukan Yohanes. Ayat yang ke-6 menjelaskan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Beda. Tapi kemudian kita lanjut ayat yang ke 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi firman yang keluar dari Allah, masuk dalam rahim Maria, lalu Maria melahirkan, firman menjadi manusia. Firman mengenakan daging. Makanya Yesus itu dikatakan, ada yang berkata 100% manusia, 100% Allah. Tapi bagi saya, sebaiknya kita jangan sebut itu. Karena persentase itu bisa berkurang. Ya, jadi saya sejatinya Allah, sejatinya manusia, atau sungguh-sungguh Allah, dan sungguh-sungguh manusia. Kenapa dia sungguh-sungguh Allah? Firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah berdiam dalam kehidupan Yesus. Ya. Nah, kenapa dia manusia? Karena dia lahir menjadi manusia. Nah, dua natur ini tidak bisa kemudian kita pisahkan. Bahwa dalam diri Yesus ada natur Allah, dalam diri Yesus ada natur manusia. Natur Allah membuktikan dia melakukan banyak mujizat. Dia membangkitkan orang mati. Bahkan lebih daripada itu, ia mengampuni dosa manusia. Ya, dia mengampuni dosa manusia. Yang berarti hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa manusia. Lalu kemudian natur manusianya apa? Ia sedih, ia lapar, ya, ia tertidur, ya, ia juga capek, ya. Nah, itulah natur manusia yang ada. Nah, jadi Yesus adalah anak Allah. Kalau kita lihat Roma 8 ayat yang ke-29, di situ juga jelas. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sama seperti Yohanes 1 ayat 14 itu. Ya, sama. Ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kita sedang mengalami proses keserupaan dengan anak Allah, dengan Yesus itu. Ya, kita sedang menuju ke sana untuk itu. Ini adalah berita yang disampaikan malaikat bahwa engkau akan mengandung, ya, seorang anak laki-laki kepada Maria. Disampaikan kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini bukan proses alami bahwa kemudian Allah datang membuahi atau bersetubuh dengan Maria. Tidak seperti itu. Di bagian lain dikatakan bahwa Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Ya. Ya, jadi nanti kemudian lahir disebut anak Allah. Ya.
Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kita harus pahami, nanti berikutnya kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Kita harus pahami bahwa berita kerajaan Allah pada perjanjian lama itu hanya kepada orang-orang Israel. Keselamatan itu hanya kepada orang Israel. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru bahwa berita kerajaan Allah itu sampai kepada seluruh bumi. Ya, lebih luas lagi. Nah, Yesus anak Allah kita sudah pelajari tadi juga, lalu dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ayat 14. Lalu kemudian kita lihat ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk satu tujuan khusus. Yesus datang untuk satu tujuan khusus, ya apa? Menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita harus meredefinisikan kembali kata keselamatan ini. Jadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, jadi manusia jatuh dalam dosa, jatuh. Apa yang kemudian akibatnya karena manusia jatuh dalam dosa? Jadi jatuh dalam dosa itu mengandung pengertian bahwa manusia itu jatuh dari tujuan Allah. Sebab kenapa? Manusia ini yang diciptakan oleh Allah sebagai perwakilan Allah di bumi, sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi, atau sebagai raja dan imam di bumi, ya, ini mempunyai tujuan, ya, dan manusia ini harus melaksanakan kehendak Allah sampai tujuan Allah terlaksana di muka bumi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk menjadi serupa, dan dalam keserupaan itu manusia berkuasa atau memerintah. Nah, manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah dan kemudian diberikan tugas oleh Allah untuk memerintah bumi ini atau mengelola bumi ini, melayani bumi ini. Ya, jadi ini tujuan Allah sampai pada kedatangan, ya, nanti pada sampai kekekalan. Ya. Tetapi kemudian ketika manusia sedang mengerjakan tujuan Allah, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Apa yang terjadi di Taman Eden? Taman Eden ini merupakan tempat pelatihan manusia atau exercise power, ya, melatih kuasa, melatih pengelolaan. Makanya ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah, taman ini harus diusahakan dan dikelola dengan baik, ya. Diusahakan, ada usaha di situ untuk dikerjakan. Tapi kemudian ketemu si ular tua, akhirnya mereka terbujuk rayu. Lalu kemudian, nah ini yang penting di sini, diiming-imingi menjadi seperti Allah. Orang manusia sudah diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Ya, lalu kemudian manusia jatuh dari tujuan. Ya, jatuh. Itulah dosa. Nah, jadi konsep dosa adalah bahwa manusia jatuh dari tujuan Allah dan kemudian menjadi budak iblis. Berpindah kekuasaan. Manusia menjalankan kuasa Allah, manusia dipercayakan oleh Allah,
manusia diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas, lalu kemudian ketika jatuh dalam dosa itu ibaratnya kala perang, manusia dilucuti semua kuasanya, itu diambil oleh iblis. Maka iblis menjadi penguasa dunia. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di buku Ekonomi Kerajaan Allah di situ. Nah, ketika itu akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diperbudak oleh iblis. Menjadi budak dosa. Manusia melakukan kehendak bapaknya. Siapa? Iblis. Ya. Nah, jadi karena iblis sifatnya jahat, ya, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia jahat, maka manusia mengikuti karakter iblis. Sehingga dia mencuri, dia membunuh, dia menipu, dan sebagainya. Segala sesuatu yang jahat itu dikerjakan oleh iblis. Nah, ketika manusia melakukan kejahatan, ini akibat dari dosa. Ya, mencuri itu disebut bukan dosa, tapi akibat dari dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi budak iblis, maka manusia mengerjakan hal-hal yang jahat. Padahal manusia diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tapi karena jatuh dalam dosa, manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan jahat. Jadi pekerjaan jahat adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, manusia dalam dirinya itu mempunyai kesadaran akan Allah. Sehingga mereka berusaha untuk kembali kepada Allah. Tetapi dosa itu mengekang mereka. Ya. Jadi mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan pemikiran mereka, dengan usaha mereka. Mereka berkata, mungkin kalau saya lakukan ini, Tuhan berkenan untuk menyelamatkan. Mungkin kalau saya lakukan ini, Tuhan berkenan untuk menyelamatkan. Sehingga ada yang mengorbankan dirinya, ada yang mengorbankan anaknya kepada yang mereka sembah, supaya mereka mengalami keselamatan. Dan ternyata tidak. Ya, mereka tetap ada di dalam dosa. Lalu siapa yang bisa membebaskan manusia dari dosa? Nah, ini dia. Yesus Kristus. Hanya dia yang bisa. Dia tidak berdosa. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menolong menyelamatkan yang berdosa. Ibaratnya kalau kita terjatuh di dalam satu lubang yang dalam, maka kita harus membutuhkan orang yang dari luar yang bisa menolong kita. Ya. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, dari kuasa iblis, dari cengkraman dosa atau perbudakan iblis. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, dia menebus kita dari perbudakan dosa itu. Kita kemudian disebut ketika kita mengalami karya itu, karya keselamatan penebusan itu, kita disebut diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Keselamatan bukan berarti bahwa karena Allah mengasihi kita, lalu kemudian dia memberikan anaknya yang tunggal, ya, supaya kemudian mengorbankan dirinya dan kemudian menebus kita, supaya kemudian ketika kita percaya kepadanya ditebus, kita mati, masuk sorga. Tidak seperti itu.
Ya, bahwa keselamatan itu bukan berarti ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan, kemudian kita mati, masuk sorga. Nah, inilah yang diberitakan oleh banyak orang. Salah, sebenarnya tidak salah, tetapi pemahamannya tidak begitu. Ya, pemahamannya adalah bahwa manusia itu diciptakan di bumi. Bahwa manusia itu tinggal di bumi. Bahwa manusia itu hidup di bumi, bekerja, berusaha di bumi. Manusia itu akan mati di bumi. Tidak ada sekalipun manusia itu di sorga, diciptakan di sorga, tinggal di sorga, jatuh dari sorga. Tidak demikian. Manusia tidak pernah memiliki atau tinggal di sorga, sehingga manusia ketika diselamatkan harus kembali ke sorga. Tidak. Manusia jatuh dalam dosa di bumi. Kau setelah diselamatkan pindah ke sorga. Ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Apa berita keselamatan itu? Keselamatan itu adalah karena kita telah jatuh dalam dosa, maka kita diangkat kembali dari tempat kejatuhan kita. Iya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ada satu benda yang jatuh dari posisinya di atas meja, kita pasti ambil kembali lalu taruh ulang di situ, betul kan? Di posisinya itu. Bukan kemudian kita ambil bisa saja terjadi, tapi pada prinsipnya adalah sesuatu yang jatuh dari tempatnya harus diambil, dikembalikan pada posisinya. Berarti apa? Manusia, keselamatan itu berbicara bahwa manusia itu ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanan di kayu salib untuk apa? Diambil, dikembalikan kepada posisi yang sebelumnya. Posisi yang mana? Posisi bagaimana Tuhan menciptakan kita sebelum kita jatuh dalam dosa. Untuk apa? Supaya kita bisa kembali melakukan atau melaksanakan, menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi keselamatan itu bukan mati masuk surga, tapi keselamatan itu adalah kita dikembalikan pada posisi yang semula untuk kemudian kita melaksanakan kehendak atau tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita sampai pada tujuannya. Nah, itulah keselamatan. Nah, ini saya sudah jelaskan, jadi Bapak Ibu tinggal. Jadi Yesus datang untuk menyerahkan hidupnya sebagai tebusan untuk menyelamatkan kita. Ya, ingat, apakah Tuhan menebus dosa manusia atau Tuhan menebus manusia dari dosa? Mana yang benar? Apakah Tuhan Yesus menebus dosa manusia atau Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa? Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang benar? Ya. Nah, halo. Kalau Tuhan Yesus menebus dosa, berarti dosanya yang diselamatkan.
Tetapi kalau ketika Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa, berarti manusianya yang ditebus, diselamatkan. Ya, ya jangan kita nah, jadi Tuhan ya Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya sebagai tebusan untuk menyelamatkan kita. Lalu kemudian dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ya, seperti Kejadian 1 ayat 15 protoevangelium itu tadi. Ya, dia akan keturunan dari Hawa itu atau dari Adam itu akan menginjak kepala ular dan ular akan menggigit tumit daripada keturunan Hawa. Ya. Menginjak kepala ular. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, pekerjaan iblis telah dihancurkan. Jadi ketika Yesus, nah ini dia, ini penting. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu berarti manusia, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu telah diambil atau manusia itu telah dilucuti dari kuasanya, ya, dari kuasa yang diberikan. Jadi semua diambil oleh iblis. Sehingga iblislah yang menjadi penguasa atas bumi dan atas dunia ini, ya. Iblis menjadi penguasa atas dunia ini. Kita harus ingat bahwa bumi adalah tempat tinggal manusia, dunia adalah sistem yang menjalankan bumi ini. Ya, jadi administrasinya itu dunia. Nah, sebenarnya manusia adalah administrasi Allah untuk dunia ini atau sistem Allah untuk dunia ini. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, beralih, ya, manusia ditaklukkan sehingga iblislah yang menjadi penguasa. Nah, berarti segala kuasa yang telah diberikan Allah kepada manusia, ini telah direbut oleh iblis. Lalu apa yang terjadi? Ya, kemudian pada kematian Yesus, Yesus itu telah merebut kembali kuasa itu. Makanya Matius 28, coba kita lihat bersama-sama. Matius pasal 28, ayat yang ke Matius 28 ayat yang ke-18. Ya. Nah, ini dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia mengambil kembali kuasa itu yang telah iblis rebut dari manusia. Dia ambil kembali. Yesus ambil kembali dan kemudian, ya ini nanti sebentar kita akan belajar, Yesus mengembalikan itu kepada manusia. Kapan Yesus mengembalikan itu kepada manusia? Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kemudian sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kuasa otoritas kembali atas dunia ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Berarti ketika kita menjadi anak-anak Allah,
kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, lalu kemudian Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kuasa untuk bumi ini atau dunia ini diberikan kembali kepada kita, orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi hal yang penting. Yesus datang ke dunia untuk tujuan khusus, menghancurkan pekerjaan iblis. Ya. Lalu kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi hidup kekal kepada kita. Hidup kekal itu karena kita memiliki anak. Nah, kita mempunyai DNA yang sama dengan Yesus. Kapan DNA kita menjadi sama dengan Yesus? Ketika kita lahir baru. Maka kita mengenakan DNA Kristus. Ketika kita lahir baru, berarti kita kemudian bisa melihat kerajaan Allah. Ketika kita lahir baru, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi, Yohanes pasal 3, percakapan antara Yesus dan Nikodemus itu berbicara tentang kelahiran baru oleh air dan roh. Kelahiran baru ini berbicara tentang bahwa roh kita ini mengalami perjumpaan dengan Allah. Encounter dengan God. Ya. Bukan hanya sekedar dibaptis saja. Banyak orang dibaptis karena hanya untuk sebagai prasyarat nikah dan kita sebut dia lahir baru. Tidak. Kelahiran baru itu berarti ada perjumpaan dia dengan Allah. Ya, dia dilahirkan dari air dan roh. Ada firman Allah dan ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, jadi orang yang tidak mengalami kelahiran baru, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Orang yang tidak mengalami kelahiran baru, bahkan dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ya, DNA-nya harus sama. Kita dalam tubuh jasmani ini mengalir DNA orang tua kita. Secara rohani dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kelahiran, maka kelahiran kita akan memiliki DNA yang sama dengan Kristus, Yesus. Makanya kita sebut anak-anak Allah juga. Nah, jadi Yesus datang untuk memberikan hidup kekal kepada kita. Kapan itu nanti? Ketika Yesus datang kali kedua. Di fase pertama, itu kubur kosong, kubur terbuka, orang yang masih hidup rapture, atau ada pertemuan di udara, lalu kemudian kita ke sorga bersama Yesus. Untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan mahkota. Lalu kemudian kita yang mendapatkan mahkota akan turun bersama-sama dengan Yesus di Bukit Zaitun. Nah, lalu kemudian terjadi perang dan kerajaan pemerintahan kerajaan Allah 1000 tahun damai. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Iblis dilepas, kemudian terjadi peperangan, orang-orang yang mengikuti iblis dan iblis akan dibuang ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Jadi, kalau kita berkata begini, kita dengarkan berita bahwa orang kita dengar kesaksian, ada yang melihat tentang diangkat ke sorga atau diangkat ke neraka dan melihat ada banyak manusia disiksa, yang menyiksanya adalah iblis di situ. Itu bukan pemberitaan Kristen.
Itu bukan yang diberitakan oleh Alkitab. Neraka itu tempat penghukuman bagi iblis. Neraka itu bukan tempat iblis menghukum manusia. Ya, kalau kita dengar cerita-cerita, wah nanti di neraka manusia akan ditusuk oleh iblis ulang-ulang kali dibawa. Nah, tidak seperti itu. Ya, kita tidak memiliki pemberitaan seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah itu ada langit dan bumi baru. Ada penghakiman terakhir. Semua orang-orang yang mati yang tidak dibangkitkan itu akan dibangkitkan semua. Lalu kemudian tahta Allah terjadi, kitab-kitab dibuka, terus ada yang namanya buku kehidupan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita ini nanti akan dihakimi menurut kitab-kitab yang kita percayai. Tetapi kemudian ada satu buku, buku kehidupan. Kalau nama kita tidak ada dalam buku kehidupan, maka kita akan pun masuk dalam kematian kekal. Mereka yang ada namanya dalam buku kehidupan akan masuk dalam kehidupan kekal di mana? Di langit dan bumi baru. Inilah kehidupan kekal. Dan itu hanya terjadi kalau kita lahir baru. Ya. Nah, kelahiran baru itu berbicara juga bahwa kita masuk dalam keluarga Allah karena kita memiliki DNA Allah. Ya. Nah, lalu kemudian memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Sehingga kita bisa, Roma berkata, ya Aba, ya Bapa, ada persekutuan antara kita dengan Bapa. Ya. Lalu kemudian Yesus datang untuk apa? Menunjukkan siapakah Allah itu kepada kita. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Dan kemudian itu memberitakan bahwa Allah adalah Raja. Nah ini dia yang harus kita tahu. Allah adalah Raja. Baru yang kedua adalah karena Allah adalah Raja, dia mengasihi manusia. Sehingga dia rindu untuk membangun keluarga Allah di muka bumi ini. Ya, Allah, jadi Yesus menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Nah, lalu dia juga menunjukkan kuasa Allah kepada kita. Menyatakan ya bahwa kita lihat kehidupan Yesus. Yesus adalah perwakilan Allah Bapa di bumi ini untuk menyatakan kerajaannya. Supaya kita kembali datang kepada, kita masuk kembali kepada kerajaannya. Lewat apa? Lewat kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita. Sehingga kita percaya, mengalami kelahiran baru, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ya, Yesus ikut merasakan penderitaan kita dalam hidupnya. Ya, dia mengalami penderitaan yang kita alami. Ya, dia turut merasakan, cuman dia tidak berbuat dosa. Yesus mati di kayu salib untuk kita, ya, memikul, menebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, artinya seluruh kehidupanmu, all the whole life, seluruh kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit jasmani, tapi sakit penyakit kusta rohani pun sembuh. Ya. Nah, Yesus bangkit dari kematian untuk kita. Oke. Saya akan masuk di doktrin Roh Kudus. Jadi, ya,
Saya akan jelaskan saja, nanti Bapak Ibu membaca kembali. Siapakah Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah Roh Allah, berdiam dalam diri Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara Tritunggal, di atas ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi kemudian Bapa tidak sama dengan Anak. Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Bapa itu sendiri. Ya. Roh Kudus adalah Roh Bapa itu sendiri. Nah, jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Sama, firman yang menjelma menjadi Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kita kenal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah. Allah apa? Allah itu melekat dalam dirinya. Kealahan itu bukan sesuatu yang diberikan sebagai predikat atau jabatan, tetapi Allah itu melekat dalam dirinya. Allah itu ibaratnya saya adalah manusia. Manusia itu, ya saya ini manusia. Allah itu, ya Allah. Ya. Allah Bapa, Bapa itu Allah. Allah Putra, Putra itu Allah. Ya. Roh Kudus itu Allah. Tetapi pekerjaan tanggung jawabnya berbeda. Bahwa Allah Bapa bukanlah Putra. Ya, Putra bukanlah Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi ketika firman menjadi manusia, bukan kemudian Bapa menjadi manusia. Bapa tetap di sorga. Sorga tidak pernah kosong. Jadi ketika firman menjadi manusia, Yesus kembali kepada Bapa, Bapa mengutus Roh Kudusnya ke dalam dunia untuk menolong manusia sebagai roh penghibur, roh kebenaran, ya, banyak hal. Nah, oleh karena Roh Kudus, maka kita tahu tentang kebenaran. Roh Kudus menginsafkan manusia dari dosa dan sebagainya. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Nah, jadi setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan. Kenapa Roh Kudus harus diberikan? Ini ceritanya begini. Roh Kudus dicurahkan itu pada hari Pentakosta. Apakah hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus? Ini harus kita tahu. Atau pada waktu hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ya, jadi hari raya Pentakosta itu bukan hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan. Tetapi pada waktu hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Apa itu hari raya Pentakosta? Hari raya yang ke-50. Disebut juga hari raya penuaian. Ketika orang Israel keluar, Tuhan memberikan perintah. Pada hari yang ke-49,
Itu kita harus berhenti dan kemudian pada hari yang ke-50 harus merayakan. Nah, ketika pada hari yang ke-50, hari raya hari 49 itu ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Pada hari yang ke-50, Tuhan memberikan hukum-hukum, dua dekaloh itu 10 loh, 10 hukum itu kepada orang Israel. Tujuannya adalah Bani Israel ini yang adalah budak, ya, kemudian disahkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi satu bangsa. Suatu bangsa itu harus punya hukum. Satu bangsa itu harus punya raja. Satu bangsa itu harus punya daerah kekuasaan, ya, dan masyarakatnya. Jadi ketika orang Israel ada di kaki Gunung Sinai, Tuhan menyatakan dirinya adalah Raja dan Allah bagi orang Israel. Dia yang menjadi pemerintah atas orang Israel. Dia yang berkuasa, dia raja atas Israel. Tapi hari berikutnya Israel kemudian menyembah patung lembu emas. Nah, kemudian ya ini orang Israel harus terkatung-katung atau 40 tahun di padang gurun. Nah, jadi Israel, dua loh batu itu, ya, dua loh batu itu menggambarkan tentang hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel, ya. Lalu kemudian perkembangan berabad-abad kemudian zaman Nabi Yeremia. Allah berkata begini, Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dua loh batu itu, hukum yang diberikan Tuhan itu, batu itu kemudian ditaruh dalam loh hati kita. Ada di dalam kita. Ya. Jadi ada di dalam tiap diri manusia hukum itu. Tetapi hukum itu tidak hidup. Ya. Dan bagaimana Tuhan menghidupkan hukum itu? Tuhan menghidupkan hukum itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Aku akan memberikan roh yang baru, kata firman Tuhan kepada mereka. Saya lupa, di Yesaya. Saya lupa. Aku akan memberikan roh yang baru kepada mereka. Jadi ketika peristiwa Pentakosta, hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, memenuhi orang-orang percaya pada waktu itu. Yang 500, kurang lebih 500 orang melihat Yesus naik ke sorga, tapi kemudian sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan perintah, tunggu ya di Yerusalem, nantikan janji yang diberikan Bapa, ya, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lalu kemudian mereka ada di loteng Yerusalem, di mana ketika itu Yesus memberikan perjamuan terakhir. Di situ mereka ada, mereka berdoa di situ, dan kemudian Roh Kudus turun memenuhi kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus turun memenuhi kehidupan mereka, inilah penggenapan perjanjian baru. Aku akan memberikan roh yang baru. Aku akan menaruh hukum dalam hati, dalam hati mereka. Itulah ketika Roh Kudus turun, masuk, berdiam dalam kehidupan manusia. Itulah pertama kali pemerintahan
kerajaan Allah nyata dalam diri manusia. Jadi Roh Kudus itu membawa pemerintahan Allah, kerajaan Allah berdiam dalam diri manusia. Ya. Berdiam dalam diri manusia itulah pemerintahan Allah dalam kehidupan itu. Sehingga kita tahu kenapa Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita harus mencari kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah itu kita menjadi bagian dari kerajaan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi juga dalam terjemahan yang lain, terjemahan BIMK mengatakan begini, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam atas hidupmu. Jadi usahakanlah terlebih dahulu supaya Allah itu menjadi raja atas kehidupanmu. Bagaimana Allah menjadi raja atas kehidupanmu? Lewat pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, berarti pemerintahan Allah telah ada dalam kehidupan kita. Ya. Pemerintahan Allah telah nyata dalam kehidupan kita. Sekarang kita harus menjadikan Allah adalah raja dalam kehidupan kita. Roh Kudus Allah, dia diberikan untuk menolong manusia, ya. Tapi dia menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, manusia. Oke, saya kira sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ya tidak ada bertanya, saya harap Bapak Ibu sudah mengerti atau mungkin bingung dengan penjelasan saya. Ya, silakan. Gimana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Bapak Masih Sinto, ada silakan. slide yang lain? Ya, Mungkin Bapak Sinto ada pertanyaan kali. Pastor Hence masih ada slide lagi atau sudah? saya kira apa yang saya jelaskan merupakan suatu kesimpulan dari Kesimpulan. semua slide itu. Ya, Oke. karena kita melihat tentang kristologi dan pneumatologi dalam sudut pandang kerajaan Allah. Nah, itu inti pemberitaan daripada rock, ya. Makanya ini disebut rock journey, perjalanan pengajaran atau pengajaran rock, ya. Mulai dari hal yang mendasar. Oke, mungkin ada yang bertanya, baik itu dari Rock Center, dari Sawangan juga boleh, atau mungkin Pastor Chris juga mungkin boleh bertanya juga dari Palu. Ya. Nah, cuman kita Pastor, harus hati. Miles Monroe memang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah gubernur jenderal. Mungkin kalau kita ke dalam tidak masalah, tetapi kita harus hati-hati dalam pengajaran Tritunggal
itu yang kita tolak itu ada yang namanya Allah bertingkat. Jadi Allah raja, anak adalah pangeran, putra mahkota, Roh Kudus adalah jenderalnya. Ini sebenarnya telah ditolak oleh gereja, ya. Ini yang dianut oleh saksi Yehova sebenarnya, ya. Jadi hati-hati untuk itu. Ya, mungkin kita ingin menjelaskan dengan baik, tapi ternyata dalam pemahaman itu tidak seperti itu. Kenapa Pak Tony putus-putus? Oke, saya off cam saja. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dari Sawangan ada pertanyaan, Pak Michael. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat Sawangan. Shalom. Shalom. Maaf nggak bisa Shalom, Pak pasang Michael. video karena terkancing. Iya. Saya kira mungkin semua sudah mengerti apa yang disampaikan karena ini merupakan hal yang mendasar, ya, dan sudah sering diulang-ulang, ya. Tapi pengulangan itu sangat baik, ya. Iya. Oke, saya kira kalau tidak ada, kita akhiri saja dan kita akan ketemu minggu depan. Gimana Pak Tony? Ya, minggu depan kita masuk ke Rock DNA ya kalau nggak salah ya. Kerajaan Allah apa? Baru Oh, Kerajaan Allah. ya. Oke. DNA itu minggu keempat. Minggu keempat yang Rock DNA. Ya. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan untuk sesi pengajaran hari ini, kelas doktrin Yesus Kristus dengan Roh Kudus, kita akan akhiri dan kita akan ketemu kembali minggu depan jam 8 WIB atau jam 7 WITA malam. Ya. Jadi dengan link yang sama dan mungkin Bapak Ibu bisa lebih interaktif dan bertanya di sesi-sesi berikut karena memang pengajaran roh ini mungkin agak sedikit berbeda, tetapi bukan berarti hal yang lain, tapi ini kita luruskan bersama dalam sesi-sesi pengajaran. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya berharapnya kita lebih interaktif dan saya percaya ketika kita diperlengkapi, kita diajar, maka kita akan menjadi orang yang lebih memahami dan kita bisa melakukan kehendak kerajaan lebih baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah pengajaran kita pada malam hari ini. Hari ini ada Pastor Chris ya. Pastor Chris, boleh orang dengan doa Pastor Chris? Masih adakah atau sudah keluar? Atau sudah? Ya. Tunggu mau lihat lagi. Sepertinya sudah live deh. Ya. Oh, oke. Kalau tidak ada,
Saya minta kesediaan Pak Michael Charles Kasegia. Boleh tutup kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami percaya apa yang telah kami dapat pada malam hari ini, pelajaran yang telah kami terima, itu boleh dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi bekal dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati Pastor Hence yang telah membawakan materi Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya kami semua yang mengikuti acara Zoom malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.